Halo, apa kabar untuk Earth Sign? Apa kabar teman-teman? Sorry, untuk eh, Capricorn, Taurus, dan Virgo ya. Kali ini sesinya. Oke, apa kabar buat teman-teman semua di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, untuk kali ini aku mau reading untuk teman-teman Earth Sign, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, gak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, Venus dan Jupiter kamu ya. Buat teman-teman energinya ini bisa saja terbalik, bukan bisa saja terbalik ya, tapi ke arah bisa saja sudah terjadi sama kamu ya, yang saat ini sudah terjadi. Nah, atau memang energinya lebih cepat lebih lambat ya untuk teman-teman. Jadi bisa saja di Januari ini atau setelah Januari. Oke, sekali lagi aku reading dulu buat teman-teman Capricorn. Buat untuk Taurus dan Virgo, kamu bisa cek time step-nya ya, yang sudah aku bagikan di kolom komentar. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi kehidupan Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter untuk Januari tahun 2021. Oke, so untuk teman-teman Capricorn, di sini aku mau lihat dulu di karir, bisnis, ataupun studi kamu di sini. Sorry. Oke. Oh, Nine Swords. Ada apa ini? Aku nggak tahu ya. Kayaknya Capricorn di bulan Januari ini lagi banyak pikiran ya seputar apa ya namanya, bisnis kamu. Mungkin lagi banyak pikiran di karir kamu ataupun di studi kamu. Ini bikin kamu kayak nggak bisa tidur, kayak kelelahan, bisa juga seperti itu ya, kayak kamu pusing mikirinnya. Ya, mungkin banyak yang terjadi di bulan Januari ini buat Capricorn seputar di bisnis, karir kamu maupun studi kamu ya, di sini yang cukup menyita banyak pikiran kamu di sini untuk Capricorn. Oke, jadi itu ya kayaknya untuk di bulan Januari ini banyak-banyak istirahat ya. Ini akan sering membuat kamu pusing, tekanan darah tinggi juga bisa naik, kolesterol juga bisa naik. Atau intinya juga bisa tekanan darah rendah ya. Jadi untuk Capricorn berhati-hatilah di tekanan darah kamu juga ya, lambung kamu dan jantung kamu di sini. Jadi kamu untuk Capricorn jaga kesehatan kamu ya, karena aku melihat di sini mungkin ada situasi yang cukup sulit ya, cukup sulit buat kamu di sini. Tapi percayalah bahwa intinya aku memberikan motivasi ya buat teman-teman Capricorn bahwa segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Oke, lanjut di keuangan Capricorn. Lanjut di keuangan Capricorn di sini. Oke. Oh, Queen of Pentacle. Kalau ngomong masalah Queen of Pentacle, ada baiknya. Mungkin tidak baik untuk di usaha kamu ya, tapi di sini aku lihat ada kekuatan di energi Pentacle kamu di sini untuk Capricorn ya. Ini kayak berbanding terbalik nih. Tetapi bukannya masalah berbanding terbalik juga, ini juga bisa tentang keinginan kamu ya yang begitu besar. Mungkin di sini ada hubungannya untuk keuangan kamu. Ada keinginan kamu untuk menambah pundi-pundi kamu ya di sini di bulan Januari, karena mungkin ada sesuatu. Nah, tetapi bisa saja tidak semua Capricorn mengalami keinginan seperti itu. Ini bisa saja tentang kekuatan energi rezeki kamu. Jadi intinya itu kayak apa ya, tentang kekuatan, bukan kekuatan ya, jadi kayak benar-benar ada, walaupun banyak pengeluaran tapi pemasukan kamu juga kuat. Nah, seperti itu ya. Walaupun banyak pengeluaran tetapi keuangan kamu bisa kuat di sini. Tetapi untuk Capricorn di sini aku juga lihat ada ambisi kamu untuk mendapatkan lebih dari koin pundi-pundi. Nah, ini ya. Nih, aku melihat ada
Queen of Pentacle. Mungkin di sini kamu pusing ya, gimana caranya agar bisnis ini bisa meningkat, karir kamu bisa meningkat. Nah, ini bisa juga ya untuk teman-teman. Gimana kamu bisa menambah koin pundi-pundi di sini, gimana kamu bisa menambah penghasilan kamu di sini. Nah, ini bisa juga di situ. Oke, aku juga mau lihat di sini untuk teman-teman yang couple Capricorn. Couple Capricorn di sini ada 3 of One. Waduh, ada 3 of One ya. Jadi kayak bisa saja kamu terhubung dengan orang ya, dengan pasangan kamu yang lagi jarak jauh, cuman lagi belum bisa ketemu di bulan Januari ini, terus terang aja. Ya, karena mungkin ada hambatan corona ini ya, jadi kayak nggak bisa ketemu ya, atau mungkin ada situasi yang lain jadi nggak bisa ketemu, bisa juga kayak gitu. Yang tadinya udah kayak ada rencana sih ya di bulan Januari untuk ketemu, tiba-tiba ada sesuatu dibatalkan. Nah, ini bisa juga. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan hadirnya 3 of One ini sendiri, aku melihat untuk masalah-masalah di Capricorn juga mengalami stuck ya. Jadi masalahnya kayak gitu-gitu aja terus, nggak selesai-selesai. Nah, ini jangan sampai ya. Jadi untuk teman-teman ini hanya sekedar masukan aja. Semoga intinya itu apa sih yang menjadi kendala kamu sampai masalah ini tertunda-tunda, atau bisa saja masalah ini kayak kembali lagi atau masalah tidak kunjung selesai. Ini ya, kalau bisa segera diselesaikan karena kita nggak tahu ya masalah-masalah apa lagi ya akan terjadi. Nah, tapi semoga saja ini cukup aja deh, mulai dari sini aja deh ya, ditutup di sini. Nah, ini aku melihat ada stagnasi di sini. Aku nggak tahu yang stuck ini di mana ya, apakah masalahnya, apakah stuck yang tadinya mau ketemu nggak bisa? Nah, ini aku yang ku tahu di sini adalah stagnasi. Jadi kayak keinginan awalnya yang berharap baik ternyata nggak sesuai dengan harapan. Nah, ini ya, apa yang kamu harapkan dengan pasangan kamu, dengan hubungan kamu yang awalnya pengennya begini, ternyata nggak sesuai dari harapan, tidak sesuai dari rencana ya. Oke. Aku lihat juga di untuk Capricorn ini single. Single ada Arrow Pentacle. Oh, masa pendekatan. Mungkin ada seseorang yang ingin kenal kamu lebih jauh. Nah, di sini aku melihat ada pendekatan ya, Capricorn. Mungkin seseorang yang mungkin mencoba mendekati kamu, atau bahkan kamu yang mendekati seseorang. Di sini dengan hadirnya Arrow Pentacle ini sendiri adalah masa-masa di mana Capricorn saling mengetahui atau memahami seseorang yang lagi dekat sama kamu. Nah, mungkin masa-masa perkenalan di sini, mengetahui siapa nama kamu, dari mana asalnya. Nah, ini ya. Jadi kayak masa-masa pendekatan di sini terjadi untuk single Capricorn ya. Semoga saja ya. Nih ada Air of Pentacle. Mungkin kalau bukan dengan pendekatan, bisa saja kamu ingin tahu seseorang lebih jauh lagi, nggak harus dengan secara langsung, mungkin melalui teman-teman kamu, atau bahkan ini adalah seseorangnya. Kalau ini bukan kamu, berarti ini seseorang ya, yang mungkin diam-diam dia ingin tahu kamu, kepoin kamu, ini orang dari mana, kok bisa begini, yang bisa menarik hatinya. Nah, di sini ya, nih untuk single Capricorn. Jadi untuk single Capricorn dari situ ya, aku lanjutkan untuk Taurus. Oke, lanjut untuk Taurus. Oke, untuk Taurus di sini aku lanjut untuk kamu ya, tentang energi kehidupan baik dari karir, keuangan, dan asmara. Sekali lagi, sifatnya ini bisa lebih cepat, lebih lambat saat ini yang kamu hadapi, atau memang sudah pernah kamu hadapi. Oke, di sini aku cek dulu untuk energi kehidupan zodiak Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter bulan Januari tahun 2021. Oke, kita cek dulu di sini untuk teman-teman Taurus. Oke. Taurus, aku ambil dulu untuk energi di karir, bisnis, ataupun studi kamu ya. Oke, aku cek dulu di sini. Karir Taurus. Oke. Wow, Taurus, nggak tahu kenapa di sini ada Ten of Swords ya. Jadi kayak tapi gini, dengan hadirnya Ten Swords, bisa saja ada sesuatu di masa lalu, mungkin lagi habis jatuh ya, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi, mungkin lagi banyak masalah di masa lalu kamu, atau mungkin bulan-bulan sebelumnya banyak pikiran dalam pikiran kamu, mungkin lagi terpuruk keadaan kamu di sini untuk Taurus ya. Tapi di sini dengan hadirnya Ten Swords ini sendiri tuh kayak kamu di bulan Januari
lagi berusaha untuk move on. Nah ini ya, aku melihat situasi Taurus intinya itu move on dalam karir kamu, move on dalam bisnis kamu, move on dalam mungkin studi kamu ya, yang tadi mungkin sempat banyak sekali masalah atau lagi bikin kamu pusing ya kemarin-kemarin. Ini aku lihat sedikit demi sedikit kamu bisa menyelesaikan masalah kamu atau pikiran kamu di sini. Nah ya, yang tadi banyak tancapan pedang-pedang di sini ya, mungkin lagi jatuh atau apalah di sini. Aku melihat nanti intinya di bulan Januari kamu berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu di sini, atau minimal kamu bangkit dari keterpurukan kamu. Nah ini di bulan Januari intinya untuk Taurus bangkit dari keterpurukan ya, untuk teman-teman semua. Jadi semoga ada hasil yang baik di bulan Januari untuk Taurus. Oke, aku lanjut juga untuk keuangan. Oke, keuangan di sini aku lihat King Sword. Nah, harus bijaksana dalam mengelola keuangan untuk Taurus. Mungkin ada situasi dan kondisi dalam kehidupan kamu, jadi lebih bijaksana aja ya. Jadi lebih dipertimbangkan dalam mengelola keuangan kamu di sini. Aku melihat dengan hadirnya King Sword ini tentang kedewasaan seseorang dalam keputusan. Nah, berarti intinya apa? Keputusan yang baik dan bijaksana, keuangan kamu ada di tangan kamu. Nah, ini ya. Jadi jangan terburu-buru ya. Tetapi di sini aku melihat ada positif untuk Taurus tentang keuangan kamu. Sehingga apa yang kamu ciptakan tentang keuangan kamu, apa yang kamu hasilkan tentang keuangan kamu, itu intinya juga yang baik buat kamu dan orang-orang sekitar kamu. Intinya itu kayak jangan sampai kayak minus lah, jangan sampai kayak nantinya kehabisan lah. Nah, ini benar-benar kamu berusaha semaksimal mungkin memanage keuangan kamu dengan baik di bulan Januari. Jadi di bulan Januari memang aku melihat ada Taurus di sini yang berusaha memanage keuangan dengan baik ya, berusaha untuk lebih bijaksana lagi dalam mengelola keuangan kamu. Oke, lanjut di sini aku juga melihat ada untuk couple ya, untuk berpasangan asmara Taurus. Oke, asmara Taurus di sana Five Swords, rasanya ingin menyerah dengan situasi kamu. Aku nggak tahu siapa yang menyerah ini, bisa kamu dengan atau pasangan kamu ya. Ingin menyerah, rasanya ada situasi dan kondisi yang memberatkan kamu di sini, yang memberatkan kamu untuk Taurus. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi untuk Taurus ya. Yang jelas di sini aku lihat ada situasi yang cukup berat. Mungkin ada banyak masalah ya, karena di sini kita ngomong masalah pemikiran. Pikirannya lagi berat banget dan rasanya ingin menyerah dengan situasi kamu yang sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu di sini. Ya, jangan menyerah ya. Mungkin ada situasi dan kondisi lain, mungkin ada jawaban-jawaban yang lain, mungkin ya solusi-solusi yang lebih baik, mungkin tanpa harus menyerah. Ya, kali aja ya bisa gitu. Oke, ini ya. Jadi untuk couple Taurus. Lanjut aku untuk single asmara Taurus. Single asmara Taurus. Oke, di sini aku lihat ada Six of Wands. Wah, ada yang memuji-muji kamu di belakang kamu, atau bahkan ini kalau aku melihat ketertarikan ya. Nah ya, jadi mungkin bisa saja ini adalah kondisi kamu ya. Jadi ini bisa saja kamu atau seseorang. Dimana orang ini kalau lagi seneng dengan seseorang kayak ngefans, bisa juga yang pertama. Kayak memuji, wah ini orang cakepnya, cantiknya, wah orang ini pinternya, wah ini orang ini kok gini. Jadi aku lihat ada kekaguman. Nah, kekaguman seseorang ya, entah kamu kepada orang lain atau orang lain terhadap kamu dengan apa yang kamu ciptakan, apa yang kamu lakukan, mungkin dengan inner beauty kamu atau dari luar kamu sendiri. Nah ini ya, tetapi dengan hadirnya Six of Wands ini sendiri, aku melihat beberapa single nih, nggak semua ya, ada beberapa single Taurus akhirnya menemukan nah pasangannya yang selama ini udah dicari-cari ini, bisa saja ya. Jadi intinya untuk single Taurus, bisa saja apa sih yang kamu cari-cari, kamu nanti akhirnya kamu bisa berlega hati di sini
karena mungkin saja kamu bertemu dengan seseorang. Paham ya? Mungkin yang selama ini seseorang yang kamu puja, atau bukan kamu puja ya, selama ini kamu kayak wah, kagumi ya, mungkin kamu kagumi yang kamu mungkin impikan, di sini kamu bisa akan bertemu. Karena aku melihat dengan adanya Six of Wands adalah tentang bagaimana seseorang itu melihat kamu, bagaimana seseorang itu bisa kayak mengagumi kamu, melihat kamu begini. Nah, ini bisa juga seperti itu. Ya. Jadi intinya untuk Taurus ini ya, aku akhiri readingannya untuk Taurus. Kita lanjut untuk Virgo. Halo, apa kabar untuk Virgo? Oke, kali ini aku mau reading untuk Virgo. Apa kabar? Sekali lagi, aku tegaskan untuk Virgo, ini energinya bisa lebih cepat, lebih lambat yang saat ini kamu hadapi, atau memang sebelumnya sudah pernah kamu hadapi ya. Oke, aku mau cek dulu untuk energi Virgo dalam kehidupan kamu. Oke, zodiak Virgo. Sun, Moon, Rising, dan Venus, serta Jupiter bulan Januari tahun 2021. Oke, kita cek dulu di sini untuk Virgo. Aku lihat dulu di energi karir kamu ya untuk Virgo. Oke, karir zodiak Virgo. Two of Cup. Ini bagus ya kalau kita ngomong masalah bisnis. Ini kalau aku lihat ada apa ya? Kalau bisnis ini akan ada rekan kerja yang bisa ngebantu. Jadi kayak gimana ya? Intinya itu bukan rekan kerja ya. Jadi kayak kalau kita bisnis dengan seseorang itu hasilnya baik. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, di sini bisa saja tentang apa ya, intinya kayak kerjasama yang baik dengan mungkin mitra bisnis kamu, atau dengan teman-teman orang di sekitar kamu kalau ini tentang kantor, atau bisa saja di sini untuk yang lagi masa studi. Ini intinya itu kamu merasa enjoy dengan studi kamu. Ini udah mulai kayak ada emosional yang lebih baik ya, intinya seperti itu. Aku melihat di sini antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu, baik itu teman-teman kamu dalam studi kamu, dosen kamu, guru kamu, atau siapapun, atau bahkan kamu yang lagi kerja di kantoran, yang lagi kerja di suatu perusahaan atau sebagai karyawan, kamu ini bisa menyatu juga dengan orang-orang sekitar kamu. Jadi kayak satu pemikiran, sudah mulai enak lah kerja di situ, ya. Kayak ada mulai enjoy. Nah, semacam nyaman mungkin ya, di bulan Januari ada rasa nyaman di situ. Mulai nyaman dalam segi emosional, jadi lebih tenang ya. Pekerjaan ini lebih tenang, lebih enak buat kamu ya. Jadi kayak bikin kamu mungkin lebih bersemangat lagi. Ini. Jadi aku lihat ada gimana ya? Kenyamanan ya, ada mungkin kenyamanan, bisa saja kerjasama yang baik, bisa saja di sini aku melihat ada antara hubungan teman dengan teman ini juga baik. Nah, ini ya. Oke, lanjut juga untuk Virgo di keuangan. Ini Virgo di keuangan, aku lihat ada Three of Wands. Nah, ini dia. Kita ngomong masalah gini nih. Aku melihat ada beberapa untuk Virgo di bulan Januari ini kayaknya ini ya, pengeluaran tak terduga. Ada pengeluaran tak terduga, terus terang. Jadi kayaknya mulai dari sekarang kamu harus berhati-hati ya. Mungkin kamu lebih ke arah untuk menyimpan keuangan kamu lebih banyak lagi, karena kemungkinan di pertengahan atau di akhir, kita nggak pernah tahu ya, di pertengahan ataupun di akhir bulan Januari ini akan ada pengeluaran tak terduga. Jadi apa yang kamu ingin ini bisa jadi nggak jadi kenyataan nih ya. Tapi makanya mulai dari sekarang sesuatu yang nggak ini jangan dibeli dulu ya. Kayaknya memang aku lihat ada pengeluaran tak terduga di sini. Oke, kita lanjut untuk yang berpasangan Virgo, berpasangan couple. Ada Five of Cup. Rasa menyesal bisa juga, atau mungkin ada masalah ya dengan pasangan kamu di sini. Ini tentang kayak bagaimana rasanya, kayak gimana ya, entah ini kamu atau pasangan. Jadi di antara kalian itu kayak ada yang menyesali sesuatu, menyesali perbuatan, ada suatu kesalahan lah ya dalam hubungan di bulan Januari ini. Ada suatu kesalahan yang mungkin diperbuat kamu ataupun pasangan kamu,
sehingga aku melihat ada suatu energi nyesel, aduh gue minta maaf ya, gue salah, gue kayak gini. Nah ini aku melihat seperti itu, tapi ini hubungannya nggak sampai kayak berpecah atau kayak sampai putus, enggak ya, tapi lebih ke arah ya gue nyesel kenapa sih kita harus tengkar, atau kenapa sih masalah ini jadi gede, atau kayak gimana ya, aku nggak ngerti. Yang jelas di sini ada masalah, tetapi aku melihat salah satunya juga nyesel kok di sini ya. Jadi kayak ada gimana kalian bisa saling memaafkan satu sama lain. Nah ini untuk Virgo yang berpasangan. Lalu bagaimana untuk Virgo single? Kita cek dulu. Virgo nih single. Ada Tower. Waduh, ada yang habis putus ya Virgo ya. Aduh, ini bisa saja sudah terjadi atau memang yang akan terjadi ya. Aku melihat ada putus di sini. Jadi kalau rumah tangga ini bisa cerai ya, atau bisa saja ini rumah tangga kalau yang habis pacaran ini putus. Tetapi di sini bisa saja karena mungkin kamu udah tahu duluan ya. Jadi gimana kamu bisa mencegah ini bisa tidak terjadi. Nah ini loh, hadir momen Tower. Ya, ada yang habis putus dari pacar kamu, ada yang habis bercerai mungkin dengan pasangan kamu, tetapi bagi yang belum, kamu kayak berusaha untuk gimana sih hubungan ini nggak terjadi. Nah itu ya. Jadi mungkin nggak terjadi kayak gini, kamu pernah mengalami suatu kegagalan, nah di bulan Januari ini kamu cenderung untuk lebih berhati-hati, jangan sampai kalau kamu bertemu dengan seseorang itu gagal lagi. Jangan sampai dalam hal percintaan kamu gagal lagi. Di sini aku melihat cukup banyak kejutan-kejutan kamu ya buat kamu di sini. Jadi kayak mungkin ada orang yang tiba-tiba datang ke kamu. Nah, kita ngomong masalah The Tower ini adalah suatu kejadian yang begitu cepat banget dan kamu nggak sadar itu kayak, nah ini ya baru juga putus, kenapa sih ada orang lagi. Jadi kamu mungkin lebih untuk berhati-hati di apa ya Virgo. Jadi kamu cenderung untuk lebih hati-hati, lebih ke defense di sini ya, nggak mau kejadian-kejadian Tower ini muncul kembali dalam kehidupan kamu. Nah ini ya bisa saja ini, tapi dengan hadirnya Tower ini juga kayak melambangkan tentang kamu habis putus dengan seseorang, kamu habis pisah dengan seseorang, dan kamu cenderung untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai itu terjadi lagi kalau nanti kamu bertemu dengan seseorang. Jadi intinya apa? Dengan Tower ini kamu mau gimana sih? Kayak life experience. Jadi kayak kehidupan itu penuh dengan pembelajaran juga buat kamu. Jadi membuat kamu itu jauh lebih berhati-hati. Ya, jadi kayak jika sesuatu yang kayak nggak menyenangkan itu datang tiba-tiba, kamu kayak udah ready gitu loh ya. Jadi itu buat teman-teman untuk Earth sign ya, untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.